Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya mengajak pada kalian untuk mengawali perkuliahan ini dengan membaca suratul Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita mendapatkan kemudahan dan diberikan ilmu yang manfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hanihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori maqasidus syariah sebagai pendekatan dalam studi fikih. Ya. Namun sebelumnya saya mengucapkan minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita saling memaafkan ya, karena masih dalam suasana bulan Syawal, sehingga kita semua harus saling memaafkan. Oke, dengan harapan semoga dengan saling memaafkan itu kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah siap toh memaafkan kami? Kita memaafkan saya sendiri selaku dosen. Saya juga sudah memaafkan kalian selaku mahasiswa mbok pilih. Barangkali ada keterlambatan dalam menyelesaikan tugas atau apalah kan gitu, itu biasanya kesalahan mahasiswa yang paling sering muncul di hadapan dosen itu. Sementara kesalahan dosen itu biasanya dia merasa paling tahu akan segala-galanya. Nah, itu juga harus saling memaafkan. Nah, begitulah kira-kira ya. Kalau dibahas lebih lanjut ya kita nggak akan selesai nanti. Oke, kita langsung fokus ke materi saja. Saat ini ketika kita berbicara maqasidus syariah, tentu kita akan berkaitan dengan teorinya Asyatibi. Ya, teorinya Asyatibi dalam kitabnya maqasidus syariah tadi. Ya, dia mengenalkan teori maqasidus syariah ini. Oke. Nah, untuk mempermudah itu, saya tidak langsung membukakan kalian dari kitabnya Asyatibi itu sendiri ya, tapi saya memberikan semacam apa ya, produk jadi ya, produk jadi yang kebetulan ini tulisan saya kolaborasi dengan dosen senior ya, satu dosen senior terkait dengan teori maqasidus syariah, di mana teori ini digunakan untuk melihat fatwa halal MUI tentang vaksin COVID-19. Nah, oke, jadi di sini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana vaksin COVID-19 ini dilihat dalam perspektif teori maqasid. Kenapa kok begitu, Pak? Karena selama ini vaksin itu masih dianggap sebagai sesuatu yang debatable, diperdebatkan, terutama soal kehalalan dari vaksin itu. Karena ada isu bahwa vaksin itu terindikasi mengandung unsur babi, di mana babi dalam fikih itu jelas-jelas dikatakan sebagai najis mughaladhah. Namun kenapa kemudian unsur-unsur babi itu masuk menjadi
obat. Nah, ini isu yang beredar. Isu yang beredar di masyarakat. Sehingga ketika vaksin itu diisukan mengandung unsur babi, ini menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Ada yang pro, otomatis menerima, ada yang kontra, di mana mereka menolak vaksin dengan alasan dia mengandung masalah unsur-unsur babi itu sendiri, ya. Oke. Nah, jadi kenapa kok maqasidus syariah ini penting? Ya. Jadi tujuan syariat hadir di dunia itu untuk memberikan semacam kemaslahatan. Ya, memberikan kemaslahatan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia ini semuanya. Kemaslahatan ini digali dari mana, Pak? Apakah hanya sepenting api epiye ataukah bagaimana? Kan begitu. Kalau dulu kan saya ketika berbicara mengenalkan teori fikih di awal ya, orientasi mata kuliah ini, itu kan saya pernah berbicara agama itu orientasinya adalah mengatur noto api epiye, kan begitu. Nah, ini api epiye itu nek cara bahasa Arab itu namanya kemaslahatan. Maslahat bagusnya bagaimana? Tapi bagusnya ini kan kita harus tetap menggunakan sumber. Sumbernya apa? Sumbernya tentu yang menjadi sumber utama adalah Quran dan hadis. Itu sumber utama. Ini yang lain-lain itu secondary source atau sumber kedua, kan begitu. Ya. Dari sumber-sumber itu yang kemudian perlu kita ramu, perlu kita masak, perlu kita olah, perlu kita untuk menggali apa? Untuk menggali semacam kemaslahatan, maqasidus syariah. Nah, di kemaslahatan inilah yang kemudian dikembangkan menjadi maqasidus syariah. Jadi tujuan utama diturunkanlah syariat itu untuk apa? Kan begitu. Oke, kita langsung jumping saja ya, karena kebetulan saya nggak bisa menampilkan keseluruhannya karena ini tulisan ini masih dalam proses penerbitan, sehingga kami tidak bisa menampilkan seluruh papernya. Jadi langsung saya ambil teorinya saja. Oke, kita masuk di sini maqasidus syariah. Nah, ini jadi Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat ini dia menjelaskan terkait dengan maqasidus syariah itu sebagai menggunakan pendekatan tahlili, ya, tahlili istiqra'i atau analisis induktif. Pendekatan ini menurut Asy-Syatibi itu mampu memberikan kontribusi dalam memahami teks Al-Quran maupun hadis itu, ya. Jadi tujuan dari pengeluaran ayat ini tujuannya untuk apa sebenarnya? Misalkan ayat tentang keharaman khamar yang kemudian diturunkan secara gradual. Maksudnya piye Pak kok gradual? Gradual itu begini. Jadi tidak langsung seketika hukum jadi, itu tidak. Tapi secara bertahap. Al-Quran pertama kali mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara, kan begitu. Jadi jangan sekali Anda itu melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Terus setelahnya lebih tegas lagi bahwa orang yang mabuk-mabukan itu tidak disenangi oleh Allah, kan begitu, ada dalilnya. Bahkan hingga tegas mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amalis syaiton fastanibuh. Nah, jadi sesungguhnya khamar, judi dan seterusnya itu termasuk perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah. Ini ketika dalil ini muncul, maka secara tegas menyatakan keharaman dari khamar tadi, ya, arak. Nah, itu untuk tujuannya untuk apa kok kemudian langsung seperti itu? Nah, secara bertahap.
maksudnya ya. Jadi tujuannya apa? Kenapa tidak langsung dikatakan haram? Ada tujuannya itu. Jadi tujuannya itu lebih untuk menjaga apa? Untuk menjaga akal. Kenapa? Karena ketika orang yang sholat itu kan seharusnya dia harus sadar, benar-benar sadar, gak oleh dia itu dalam keadaan hilang akal. Bisa ngalor ngidul, racetha lagi takbiratul ihram sing diwaca at-tahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatulillah. Karena mungkin toh ngono iki dia harus sadar benar. Bahkan ketika dia mengetahui ini waktu sholat apa, ini sholat duhur atau sholat maghrib, anu gitu, harus tahu. Oh, sholat duhur kan ternyata menggunakan niat sholat subuh, kan ya bermasalah. Nah, ini kenapa kok begitu? Jadi dalam fikih, terutama fikih Syafi'iyah ya, itu kan menyatakan harus ada niat. Kan begitu, harus ada niat. Lah nek niatnya salah, ya ora sah otomatis salate. Kan begitu. Rukunnya sholat dalam fikih madzhab Syafi'iyah kan harus ada niat. Dan niatnya saya salah, karepe sholat duhur, goro-goro mabuk mendem, ya. Ternyata niat nganggo sholat asar, pemeneh nganggo sholat taraweh kan gitu. Wong iki wis awal kok nggo sholat taraweh. Kan tambah ngelantur toh. Nah, maka dari itu dalam fikih Syafi'iyah juga dikatakan ilang akale iku termasuk napa niku jenenge? Membatalkan wudu. Kan begitu. Nah, ini tujuannya apa? Ben nek sholat iku tetap sadar. Kan begitu. Nah, dalam teori maqasidus syariah inilah yang kemudian dilihat. Jadi apa sih tujuannya kemudian melarang? Apakah itu hanya berlaku Pak, untuk niat Pak? Kok niat? Untuk sholat saja Pak? Tidak. Tidak. Jadi prinsip utama untuk melarang adanya hilang akalnya itu memang kasus pertamanya adalah saat sholat. Tapi ayat-ayat berikutnya ya yang menyatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal aslamu dan seterusnya itu al-ayah itu konteksnya tidak hanya merespon persoalan sholat, tapi merespon pada budaya Arab yang kala itu memang sudah terbiasa mabuk-mabukan. Bahkan suatu kasus itu pernah ya para sahabat itu karena mabuk ini gegila atau menggoda istri Nabi. Mereka lupa atau memang nggak sadar karena dia istri Nabi tadi dianggap sebagai layaknya perempuan budak karena memang nggak sadar, diganggu. Wah, diganggu. Akhirnya ketika diganggu seperti itu, akhirnya turunlah ayat tentang penggunaan jilbab. Kan begitu, penggunaan jilbab saat itu digunakan untuk membedakan mana perempuan yang merdeka dan mana perempuan yang budak. Terus di samping itu juga dikaitkan dengan respon ayat tentang keharaman khamr ini. Mbok yo sadar, ojo mabuk terus. Akhirnya kayak mabuk terus, ya ora iso bedakno. Sing di wong wedok merdeka dan wong sing ora, itu sudah terbiasa di sana. Jadi karena dia mabuk ya wis ngerti wong wis pokoke anggere wong wedok ya langsung digegila kan begitu. Digoda kan begitu. Nah, ini. Nah, kita langsung fokus lagi ke teorinya. Jadi biasanya dalam teorinya maqasidus syariah itu kita akan berbicara masalah ini. Daruriyah, hajiyah, sama tahsiniyat. Jadi dalam fikih itu ada level-level tersendiri. Ada level primer, ada level sekunder, ada level tersier, tahsiniyat.
Maksudnya gimana, Pak? Misalkan begini, ketika menjadi sholat itu dikatakan sebagai sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam, itu masuk ke wilayah apa? Wilayah primerkah, pada wilayah sekunderkah, atau pada wilayah tersier? Sini ya. Dalam syariat itu memposisikan bahwa sholat itu masuk pada kebutuhan primer, doruri. Karena itu menjadi tolok ukur utama seseorang itu memang menjadi muslim yang baik. Ya toh? Iya, karena sholat itu kan menjadi rukun Islam. Kan begitu. Oke. Jadi pada wilayah-wilayah yang bersifat wajib, aini terutama, itu adalah primer. Jadi sholat maktubah atau apa itu termasuk primer yang harus dilakukan. Tujuannya untuk apa? Minimal untuk menunjukkan sebuah pengabdian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Yang kemudian as-sholatu imaduddin, sholat itu pokok cagae agama. Ini menunjukkan bahwa sholat itu termasuk kebutuhan doruri. Jadi ini itu yang harus kemudian dilakukan. Sementara misal hajiat ini apa? Hajiat ini pada wilayah sekunder, yaitu memang kami butuhkan. Misalkan begini, biasanya kalau wilayah hajiat ini dia akan berkaitan dengan sesuatu yang primer. Misalkan begini, aku mau wajib sholat ya. Nenggone Al-Quran kan dikatakan khudu jinatakum inda kulli masjidin. Ambillah jinahnya, perhiasanmu untuk ketika mau masuk masjid. Nah, jinah ini tujuannya untuk apa awalnya? Tujuannya adalah untuk menutupi aurat, bukan untuk mempercantik diri, itu bukan. Nah, jadi tujuan ayat itu adalah untuk menutup aurat ketika mau ke masjid. Ke masjid ngapain? Ya otomatis biasanya tujuan utama itu sholat. Tujuan utama, dina tujuan-tujuan yang lain itu tergantung individu ya, tergantung individu. Tujuannya untuk sholat, beribadah pada Allah. Lah, berarti kebutuhan hajiat ini harus terpenuhi juga. Oke, aku butuh pakaian sing bagus, sing bagus lah, sing kira-kira layak. Nek raduwe berarti itu harus dipenuhi. Tapi nek wis duwe tidak harus dipenuhi, bahkan untuk membeli baju baru pun nggak wajib, kan begitu. Karena itu apa? Kebutuhan hajiat. Jadi misalkan kayak kemarin menjelang hari raya tiba-tiba, wah saya harus pakai baju baru. Ingat, untuk menutupi aurat itu tidak harus menggunakan baju baru. Yang penting baju itu masih layak untuk dipakai dan dalam keadaan suci. Nah, maka ini yang kemudian masuk pada wilayah hajiat. Nah, jadi untuk menutupi aurat itu apa ya, menurut saya kebutuhan hajiat yang memang harus tetap mengikuti. Ya, jadi ini bukan tujuan utama, tetapi ini harus terpenuhi karena dia untuk menyempurnakan sesuatu yang sifatnya primer, doruri. Nah, begitu. Jadi kemarin tahun hari raya saya mau, karena randu duit misalkan, randu duit ora iso tuku baju baru, ya ora apa-apa, karena tujuan untuk menggunakan zina atau apa ya, perhiasan itu tadi itu untuk menutupi aurat. Ya, jadi baju biasa, baju-baju lama pun nggak apa-apa, yang penting suci, nutup aurat. Nah, ini kebutuhan haji ya. Nah, kemudian yang terakhir itu kebutuhan pada level tersier, tahsiniyat. Jadi piye apike? Jadi misalkan yo mosok aku menghadap ke
pangeran, menghadap neng Allah. Iki anggar nganggo kaos oblong, nganggo sarung, sholat kan begitu. Apike piye? Yo, apike memang kita perlu menggunakan semacam perhiasan lah atau apa. Berarti kalau memakai baju ya baju yang bagus, sokor-sokor, bajunya itu ya memang menunjukkan penuh variasi. Jadi untuk masalah variasi ini setiap daerah itu kan berbeda ya, berbeda caranya. Misalkan apa itu jenenge, neng Indonesia itu baju yang paling baik itu kan model pakai batik. Misalkan batik iki ana variasine, ana kapelene, atau apa itu jenenge, pripite. Nah itu kalau memang bagus bisa digunakan, bisa dibawa, dan itu syaratnya kalau kalian memang mampu untuk memenuhi. Apalagi ibu-ibu ini biasanya ketika mau sholat, terutama hari raya Idul Fitri atau Idul Adha misalkan, itu semua perhiasan dibawa semuanya, pakai gelangnya, dia hanya pakai rukohnya pun tidak hanya yang putih, yang penuh dengan motif. Nah itu kalau memang kalian bisa memenuhi itu ya silahkan, nggak apa-apa. Dengan alasan apa? Mosok saya ini mau beribadah pada Allah kok kemudian menggunakan baju compang-camping? Ya malulah, wong saya ini diberikan rezeki oleh Allah segini banyaknya sudah, tapi ketika saya mau sholat menggunakan baju biasa misalkan, ya kalau memang mampu ya silahkan dipenuhi. Atau minimal begini, saya ingin menggunakan baju baru saya inti untuk beribadah pada Allah, jadi saya pengen tunjukkan kepada Allah sebagai ungkapan syukur saya padanya, kan begitu. Jadi memakai baju baru itu tidak dihadapkan pertama kali kepada orang yang lain, tapi kepada Allah. Jadi saya menggunakan baju baru ini untuk sholat pertama kali, ya itu kan bisa-bisa saja. Jadi saya harus menggunakan baju yang memang benar-benar bagus. Apalagi saat ini yang lagi santer itu kan sarung pakai 3, mereknya pakai 3 huruf itu ya, itu kan lagi geger ini saat ini. Nah merek sarung yang pakai 3 huruf itu kan harganya sampai jutaan, 1 juta minimal itu kan begitu. Nah, itu kalau dengan niat tujuan utama adalah saya mau beribadah pada Allah menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi baju ini ya, ini merupakan pemberian Allah, saya akan menggunakannya pertama kali untuk menghadap beliau, kan begitu. Nah itu ya nggak masalah, itu karena pada wilayah tahsin ya. Tapi kalau memang tidak ada ya kita jangan sampai kepada wilayah tahsiniyat, ya sudahlah kita mentoknya di wilayah hajiat, kan begitu. Nah ini level dalam syariat. Oke lah, dalam level itu kemudian ada yang namanya apa itu ad-daruriyatul khamas. Nah, terutama dalam wilayah primer ini ya. Dalam wilayah primer ini ada yang namanya ad-daruriyatul khamas, yang biasanya dikenal sebagai hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzul mal, menjaga harta benda, dan hifdzul akal, untuk menjaga akal. Jadi tujuan utama diadakannya tujuan utama maqasidus syariah itu untuk menjaga ini semuanya. Nah, untuk sholat, misalkan sholat tadi kenapa kok kemudian diwajibkan? Itu tujuannya untuk apa? Menjaga agama. Kenapa kok kemudian khamr itu dilarang? Biasanya kan hanya sebatas pada menjaga akal ya, hifdzul akal. Kenapa kok kemudian ada zakat, ada sedekah? Untuk hifdzul mal ya. Kenapa ada yang namanya apa itu jenisnya kisos misalkan? Itu kan untuk hifdzun nafas, menjaga jiwa. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Nah, enggak ada kisos ya mungkin sering terjadi pembunuhan, kan begitu tujuannya. Jadi tujuan adanya aturan
syariat itu untuk ini semua, ada 5 daruratul khams. Nah, kan begitu. Oke, itu yang paling penting. Kenapa kok kemudian diminta untuk melakukan nikah dengan adanya saksi dan ini untuk menjaga keturunan, hifdzun nasl. Nah, itu. Jadi tujuan utamanya dilakukan syariat itu untuk itu. Oke. Oke. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan terkait dengan bagaimana saya melihat COVID tadi ya, melihat vaksin COVID, tapi nanti sekilas saja. Saya menjelaskan kemana dulu ya. Nah, ini dulu lah ya. Jadi segini, ini peta ini. Jadi begini, ini yang paling penting ya, yang harus kita lakukan pada wilayah doruriyah. Sementara pada wilayah hajiyah ini di atasnya, jadi biasanya lebih sedikit piramida ya, semacam piramida. Terus pada wilayah yang tertinggi adalah tahsiniyat. Tahsiniyat memang sangat sedikit sekali. Nah, ini memang idealnya seperti ini, tapi suatu saat harus seperti ini. Gambar yang di samping ini, mereka harus saling berhubungan, tidak bisa dikatakan tidak, masih tidak bisa dikatakan semacam hierarkis semacam ini, tidak bisa, tapi dia harus berkait berkelindan ini ya. Untuk apa Pak? Untuk melihat apa jenis spesifik makosid. Nah, ini kalau dalam bahasa bawahnya ini untuk melihat spesifik makosid, sebenarnya ditujukan. Jadi makosid itu kan masih banyak ya, ada yang general makosid, masih umum, ada yang parsial makosid, ada yang spesifik makosid. Nah, ketika dikatakan harus sini saling terikat ini, nah ini untuk melihat spesifik makosid harus di sini, di tengah ini loh ya, lihat kursor saja. Nah, untuk mengarah kepada wilayah ini. Oke. Wilayah semacam itu. Jadi misalkan kalau kita menggunakan teori tadi sholat, sebenarnya tujuan utama sholat kemudian menggunakan menutupi aurat, kemudian menggunakan perhiasan, itu tujuan utama apa? Tujuan utama adalah ya kita tetap menghormati menutupi aurat sebagai dasar dalam syariat. Dasar dalam syariat memang untuk menutupi aurat, tetapi tujuan utama adalah etika. Loh, kok etika Pak? Iya, jadi ketika Anda mau menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, elok tidak Anda itu menggunakan baju yang compang-camping, baju yang kotor sekalipun. Oh, gak elok, gak etis. Wong Anda baru mau ketemu pejabat tinggi saja itu harus berpakaian rapi kok ya. Anda mau ketemu dekan misalkan, Anda nggak boleh pakai sepatu, Anda tidak boleh memakai sandal kan, Anda tidak boleh memakai kaos oblong kan, Anda juga tidak boleh memakai celana jeans kan, tetapi Anda harus memakai sepatu, pakai kemeja, baju rapi lah kan begitu. Yang mbak-mbak ya juga sama, harus pakai kerudung, harus pakai pakaian ya sing kira-kira macam lah kan begitu. Gak boleh pakai kaos lengan pendek dan seterusnya. Ini untuk apa? Untuk kelayakan diri Anda di hadapan Allah kan begitu. Itu kalau konteks sholat. Kalau di konteks kampus Anda menjaga kok harga diri Anda di depan seorang dekan kan begitu. Nah, ini moralitas. Jadi etikanya begitu memang. Tujuan utama untuk ini moralitas itu. Jadi tujuannya ngajeni awake. Nah, inilah spesifik makosid. Ngajeni awake. Jadi dalam proses sholat itu tidak hanya semacam menggugurkan kewajiban, sebenarnya aku sholat nutupi aurat selesai, tidak. Tetapi bagaimana kita itu ya oke, saya itu sholat, tetapi saya juga harus ngajeni awakku.
Nah ini, oke, paham ya pada wilayah ini. Nah inilah yang namanya spesifik maqasid. Oke, terus lanjut, saya jumping ke sini. Oke, ini saya langsung menggunakan teori yang paling baru, teori maqasid kontemporer ya. Teori maqasid tadi kan ada daruratul khams, itu kan ada hifdzul nasl, hifdzul aql, hifdzul nafas atau hifdzul ird ya, atau hifdzul, dan juga hifdzul din, jaga agama, dan juga hifdzul mal. Oke, dalam wilayah hifdzul nasl misalkan, hifdzul nasl ini kan selama ini kalau dalam fikih klasik itu kan tujuannya untuk memberikan perlindungan hanya menggunakan ikatan pernikahan yang sah. Tidak boleh melakukan zina, tidak boleh melakukan fahisyah, dan tidak boleh melakukan yang lain-lain ya. Semua perbuatan yang mendekati pada zina juga dilarang, wala taqrabuz zina, kan begitu. Nah, tapi untuk menjaga keturunan itu dalam teori kontemporer tidak cukup dengan itu. Oke, banyak orang yang sudah menikah hanya untuk menjaga keturunan ini ben jelas siapa bapaknya, kan begitu. Tetapi dalam perjalanannya itu terkadang terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Anak dewe senengane diuring-uring, anak dewe senengane dieksploitasi tenagane. Apakah itu termasuk bagian dari hifdzun nasl? Gak cukup. Kita juga harus memberikan perlindungan terhadap anak. Makanya sekarang itu ada Komisi Nasional Perlindungan Anak ya, ada hukum yang untuk melindungi keluarga misalkan. Terus ada institusi ya, institusi yang memang bergerak untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga misalkan. Nah ini juga harus diperlukan ini. Dan dicari nih gone pakai klasik gak akan ketemu ini. Jadi semacam Komnas Perlindungan Anak. Zaman biyen urang ono lagi ini. Inilah maqasid kontemporer. Jadi itu harus ada. Oke, harus ada. Jadi itu semuanya produk-produk baru itu, misalkan membuat semacam LSM perlindungan terhadap anak dan seterusnya, itu untuk menjaga keturunan. Begitu juga misalkan dalam menjaga akal. Menjaga akal kan selama ini dalam fikih itu hanya dinarasikan penting akal iki waras, ora mabuk. Nah, pokoknya penting aja mendem, kan begitu. Pokoknya sebenarnya ngorak mendem, kan begitu. Tetapi akal ini menjadi anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan antara manusia dan hewan. Maka akal ini harusnya dipergunakan semaksimal mungkin. Ya kudune dienggo mikir. Aja nggur ya setompo wae lah. Kan begitu. Ini yang menjadi masalah. Kenapa sama sesama manusia, orang muslim dengan orang non muslim, kok kebanyakan dalam dunia industri saat ini itu lebih maju orang non muslim ya, mengembangkan teknologi itu semuanya kebetulan saat ini ya, itu kok kebanyakan penemunya bukan muslim. Kenapa akal mereka lebih digunakan, sementara kalau orang Islam hanya sebatas pada kajian-kajian agama yang seterusnya. Bahkan saat ini sedang ibaratnya ditakut-takuti. Jadi orang muslim hanya berpikir soal surga dan neraka saja. Nah, begitu. Ini kan menjadi masalah ini. Nah, ini akalnya seperti itu. Nah, maka dalam hal ini kita juga harus mendorong bagaimana agar akal itu bisa berfungsi maksimal. Nah, jadi tujuan untuk menjaga akal ya tidak hanya sementing aku ora mabuk iku ora ngono.
Tapi bagaimana akal itu juga harus bekerja secara maksimal, karena itu bagian dari anugerah Allah yang terbesar, kan begitu ya. Maka dalam hal ini kita harus menggunakan akal ini untuk berpikir terus mengembangkan keilmuan itu sendiri. Itu harus dipikirkan. Belum lagi misalkan sekarang itu kan ada istilahnya cuci otak ya. Cuci itu termasuk apa ya, orang yang mengebiri fungsi akal ya, orang yang mengebiri fungsi akal. Nah, ini yang harus diberhentikan juga. Kenapa? Karena ini tidak menjadi hifdzul akal. Nah, sekarang banyak sekelompok Islamis yang mencoba untuk mencuci otak calon kadernya. Sering itu, karena mereka juga beranggapan bahwa dalam menjaga akal kan penting orang mabuk. Oh enggak seperti itu. Jadi untuk melakukan cuci otak itu juga gak apa ya jenenge, itu tidak menjaga akal, malah justru akan mengebiri fungsi akal yang seharusnya dia bisa berpikir sehat, tetapi cara berpikirnya terbatas gara-gara sudah dicuci otak tadi. Biasanya kelompok-kelompok teroris kan semacam itu, dia melakukan cuci otak terlebih dahulu. Wes cuci otak, pokoknya mereka yang tidak Islam adalah togut, nah, dan wajib diperangi. Ketika kita memerangi dia, kalau kita menang maka kita mulia, kalau kita kalah maka kita akan mendapatkan bidadari di surga, kan begitu. Itu yang sering dilakukan para kelompok teroris untuk melakukan cuci otak. Nah, ini juga tidak menjaga akal, itu malah justru mengebiri fungsi akal. Jadi berarti kalau dalam tulisan itu kan meremehkan kerja otak. Otak harusnya bisa berpikir lebih banyak, tapi kenapa kemudian dikebiri semacam itu? Karena ada cuci otak itu tadi. Oke, selanjutnya menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu kan kaitannya dengan kalau selama ini hifdzun nafas itu kan apa itu jenisnya, ya kalau dalam dulu itu kan yang penting ada kisos, misal kisos itu digunakan untuk menjaga agar nyawa itu tetap ada, tidak terjadi pembunuhan dan seterusnya. Sekarang model pembunuhan itu tidak langsung membunuh langsung fisik, tidak, bisa membunuh karakter, bisa membunuh apa ya. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, maka kita perlu teori-teori baru, misalkan teori yang bisa menjaga martabat manusia. Jadi harga diri manusia itu harus dihormati. Hak-hak, ada Komnas HAM ya toh, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini untuk menjaga jiwa manusia itu, untuk menjaga jiwa. Misalkan kayak kasus muslim yang kemudian diusir dari tempat tinggalnya, kayak Rohingya atau apa, itu bagaimana untuk menjaga jiwa itu, caranya piye? Nah, maka di sini perlu semacam lembaga-lembaga yang fokus pada perlindungan terhadap hak asasi kemanusiaan itu sendiri. Oke, terus selanjutnya hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga agama itu tidak cukup hanya melakukan ibadah-ibadah mahdhah. Aku yang penting sholat ngene, sholat, zakat dan seterusnya, tidak cukup. Kenapa? Kita juga harus menjaga etika antar agama. Apalagi kita yang hidup di Indonesia saat ini. Dalam menjaga agama itu tidak hanya menegakkan apa ya, idealitas keberagamaan kita mempercantik, memperindah, memperbesar masjid kita, misalkan untuk apa, ibadah, ben kita dianggap oke, orang Islam keren yo, sholatnya masjidnya wapi, megah dan seterusnya. Jadi ketika ada orang yang masih sholat
itu menunjukkan eksistensi Islam itu sendiri. Iya, memang seperti itu. Tetapi etika kita ketika kita berhadapan dengan agama lain, misalkan kita sering menghina cara menyembah mereka. Nah, kemudian mereka kemudian balas dendam, ganti menghina tempat-tempat kita. Kira-kira ibadahmu ning gone masjid sing megah itu kira-kira masih bisa khusyuk atau tidak? Jangan-jangan Anda takut, wah nanti aku lagi sholat nggak tiba-tiba dibom oleh tetangga sebelah atau tidak. Bagaimana ini? Kan gitu. Kan gak bisa khusyuk aslinya. Kenapa? Karena kita lupa untuk menjaga etika ketika kita berhadapan dengan agama lain. Nah, begitu. Ini malah justru akan memperkeruh untuk menjaga agama itu sendiri. Harusnya kita juga harus menghormati cara beragama mereka, jadi aja sampai menghina agama mereka, sehingga ketika kita melakukan seperti itu otomatis mereka akan respect terhadap agama kita tidak akan diganggu, kita tidak akan diganggu. Bahkan kalau memang mereka merasa baik dengan agama kita, pasti mereka akan melindungi. Oke, monggo silakan. Mau melakukan sholat Id tak jogo ben ora ono sing ganggu. Kan begitu. Kita akan mendapatkan rasa ketenangan dalam beribadah karena kita tidak bisa yang namanya takut. Nah, kita tidak bisa takut. Kenapa? Kita sudah membangun hubungan antar agama itu dengan baik. Beda kalau kita tidak membangun hubungan antar agama itu dengan baik. Kita neng sholat neng masjid megah makrong, tapi karena di lingkungan kita ada konflik antar agama, sholat neng kono ra iso khusyuk, khawatir nek kena bom, kan begitu. Nah, maka ini perlu, apalagi kita yang hidup dalam konteks Indonesia. Jadi misalkan apa yang dilakukan oleh Banser untuk menjaga gereja itu bukan karena mereka tepo selirangan, tapi untuk menjaga keamanan beragama. Inilah hifdzuddin yang sesungguhnya. Kemudian ganti mereka menjaga umat Islam ketika melakukan ibadah misalkan. Itu kan Anda oke, aku harus dijogo karo tonggo-tonggo sebelah. Jadi aku neng kene iso ibadah dengan aman tanpa ada gangguan. Kan begitu. Nah, itu lebih aman, lebih enak daripada Anda sholat di masjid yang megah, mewah, tapi di situ terjadi konflik agama. Wah, ora bakal khusyuk sholat ning kono ora bisa. Belum lagi ada aturan yang mengatur perundang-undangan antar agama misalkan. Ya, pokoknya ibaratnya di situ kita harus menghormati, melindungi, menjaga kebebasan beragama dan kepercayaannya itu. Jadi tidak hanya kita melakukan sholat yang itu menjaga agama, tidak begitu. Tujuannya utama itu bagaimana kita tetap ya kalau kita tidak mengganggu agama orang lain tidak akan mengganggu agama kita lah, kan begitu. Apalagi kita yang hidup di dalam konteks Indonesia, jadi kita tegas harus. Jadi kalau saya nggak ganggu, Anda juga tidak akan ganggu. Tapi kalau tiba-tiba Anda malah melakukan gangguan, ya maka kita akan bertindak, kan begitu. Itu harusnya seperti itu. Jangan kemudian membatasi. Wah, Joko Krisya rento. Ngene rento kabeh. Hanya karena persoalan tidak pada urusan itu. Tidak pada wilayah itu, tetapi pada wilayah bagaimana nanti tercipta kerukunan antar umat beragama dengan baik, sehingga kita mau beribadah pun juga aman, lancar, tanpa ada takut teror. Terus yang terakhir, hifdzul mal. Kalau dulu kan Joko Bondo itu ya dengan menggunakan zakat, sedekah dan seterusnya. Nah, sekarang ini bagaimana untuk menjaga perekonomian masyarakat Islam misalkan. Itu harus ada undang-undang yang mengatur itu. Tidak mengeksploitasi, tidak yang lain-lain. Jadi bagaimana agar harta itu tetap terjaga.
Jadi konsep zakat misalkan itu tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban, tetapi menjaga hubungan antara si miskin dan si kaya. Sedekah pun demikian, untuk menjaga hubungan si miskin dan si kaya. Jadi tidak hanya segetas kita akan mendapatkan pahala yang besar, tidak. Coba misalkan Anda sugih tapi pelit tamat, kira-kira bondomu itu masih bisa aman gak? Paling akan diincar dengan maling. Kae sugih wis kaji pelit sisan diteni kok. Nah, masih ada inting-inting kayak gitu. Nah, ini kalau kita apa jenenge hanya berpikir soal menjaga harta benda ini, kemudian kita hanya sebatas mengeluarkan kekayaan kita untuk sebuah kewajiban, misalkan zakat, gak cukup. Mosok njogo duit, wah iki duitku akeh sakmene, mending tak depositokan begini-begini daripada saya ngene. Gak perlu didepositokan. Misalkan duit nek bos yang breh ya kono, iya iki aku didik akhirnya. Itu bagian untuk menjaga keamanan harta Anda sendiri di lingkungan tetangga. Wah, pakai lo sugih breh, jadi akan selalu di seperti itulah masyarakat gitu. Nah, otomatis masyarakat juga akan turut menjaga keamanan Anda. Misalkan kita lagi lunga sedelok, Kang, aku apa lunga rono sedelok ya, tolong jagakno tokoku. Oke, siap. Ngono. Ibu nek kita sudah menjalin hubungan mereka dengan mereka baik, ya, hubungan dengan baik. Wonge apian, serengane ngekei duit atau apa, kan begitu. Nah, tetapi nek pelit, diteni ora bakal. Bahkan kekayaan yang ada di dia bisa saja diinting-inting. Diteni kok tak rampok, kan begitu. Kenapa? Karena dia tidak mampu menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Nah, jadi intinya kita menjaga jurang antara si miskin dan si kaya, kita saling menyejahterakan. Nah, ini bagian dari untuk menjaga harta benda. Nah, begitulah. Jadi kira-kira teori makosep ketika untuk melihat syariat ya seperti itulah kira-kira ya. Oke, saya tidak menjelaskan terkait dengan bagaimana saya melihat COVID itu tadi. Jadi saya hanya menjelaskan teorinya saja. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan diskusikan dalam WA group. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.